Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tim Satgas Garuda Merah Putih 2 menyalurkan 17,8 ton bantuan kemanusiaan di langit Gaza, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 2 pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara ini lepas landas dari pangkalan udara King Abdullah II Yordania pada pukul 10.37 waktu setempat. Sekira 2 jam penerbangan, pesawat berhasil mendrop atau menjatuhkan 17,8 ton bantuan melalui metode airdrop di wilayah Gaza. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbangan Puguh Yulianto menyebut operasi ini akan dilanjutkan sampai 18 Agustus kemarin ya. Serta telah mengajukan penambahan pada 19 hingga 20 Agustus 2025. Banyak 17,8 juta ton ya? Ya. 8 ton ya? Ya. TV One juga menjadi saksi secara langsung proses bantuan yang diberikan oleh Satgas Satgas Garuda Merah Putih ya. Dan Fahrial Nugraha, reporter kami saat ini tengah berada di ikut bersama dengan rombongan yang juga sudah melakukan misinya begitu. Iyal, selamat pagi waktu tanah air. Gimana kondisi Anda di sana? Apa kabar Anda? Selamat pagi Riki dan Rati. Kabar kami di sini sejauh ini cukup baik dan masih semangat. Semoga sampai akhirnya semua misi yang dicanangkan juga dapat tercapai. Dapat kami informasikan langsung dari Aman Yordania bahwa melanjutkan kesuksesan pada penerbangan perdana di hari kemarin. Tim Satgas Garuda Merah Putih 2 juga kembali berhasil menerjunkan paket bantuan kemanusiaan melalui langit Gaza dengan metode airdrop pada hari kedua. Dan tim Satgas Garuda Merah Putih setidaknya sudah menyalurkan sebanyak 28,1 ton sejak berjalannya operasi di hari pertama pada 17 Agustus kemarin. Dan dapat kami informasikan pula, Komandan Satgas Garuda Merah Putih, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyebut bahwa operasi ini akan diperpanjang guna mencapai target pendistribusian hingga 80 ton. Dan dapat kami kabarkan pula operasi kemanusiaan ini dapat berlangsung karena adanya kolaborasi antara dengan pemerintah dari Yordania, di mana Indonesia diberi berkesempatan untuk ikut dalam operasi kemanusiaan ini. Dan dapat kami jelaskan pula bahwa tim Satgas Garuda Merah Putih 2 memulai misi dari tanggal 13 Agustus lalu, bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan dilepas langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dengan menggunakan 2 pesawat C-130 Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan total 66 personil terdiri atas unsur TNI, kementerian, lembaga, hingga media. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Anda di studio. Iya, kami masih akan mewawancarai Anda di segmen berikutnya ya. Iya, penasaran dengan metode airdrop ini begitu ya. Tapi usai jeda lah, kami akan kembali saat lagi bergabung dengan Anda lagi dari Aman Yordania. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita masih bersama dengan Fahrial Nugraha, reporter TV One yang ikut serta dalam penyaluran bantuan di Satgas Garuda Merah Putih Merah Putih terhadap masyarakat Gaza Palestina yang saat ini berada di Aman Yordania. Iya, pertanyaan saya tadi mungkin bisa dijawab ya. Metode dalam melakukan airdrop bantuan ini untuk masyarakat Gaza yang juga memang kita tentu mendapat izin dan bantuan juga dari pemerintah Yordania. Silakan ya, Fahrial. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa operasi kemanusiaan ini dapat berlangsung karena adanya kolaborasi antara dengan pemerintah Yordania, di mana Indonesia berkesempatan diundang dalam misi kemanusiaan ini. Artinya, kalau kami berkaca dari berjalannya misi di hari pertama, di mana
Dalam hal ini Yordania sebagai leader pelaksanaan operasi ini gitu menjadi acuan bagi Indonesia untuk selanjutnya melakukan operasi pada saat airdrop dilakukan. Mungkin itu, kami kembali ke studio. Ya, kalau untuk jenis-jenis bantuan, IAL, kan ini kan dibawa dari Indonesia ya bantuan ini ya, IAL ya? Jadi dapat kami terangkan juga bahwa misi kemanusiaan atau logistik bantuan kemanusiaan yang disiapkan itu kalau dapat kami gambarkan seperti kotak besar. Di dalamnya terdapat 8 kotak bantuan dengan berat mencapai 155 kg. Lalu di bawah kotak terdapat beberapa materi seperti kardus atau kardus yang mungkin tahan dari benturan. Berikutnya juga ada plywood, lalu kardus besar tadi yang dalamnya terdapat 8 kotak bantuan, dan dari sisi luar dibungkus dengan wrapping plastik, sehingga ketika memang dijatuhkan dengan dibantu oleh payung penerjun payung, ketika mendarat di daratan pun tidak mengakibatkan hal yang seperti masyarakat pahami ketika memang itu apakah itu menjadi sebuah kecelakaan atau mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu. Baik. Pak Rial, operasi ini akankah dilanjutkan karena melihat sudah ada pengajuan penambahan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2025? Ya. Dari informasi yang kami dapat dari Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2 kemarin, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyebut juga bahwa operasi ini akan diperpanjang guna menyelesaikan misi pendistribusian hingga mencapai 80 ton. Artinya memang di hari pertama kita berjalan dengan sukses, di hari kedua operasi juga kemarin kita berjalan dengan sukses, di hari ini pun demikian. Target penyelesaian bantuan kemanusiaan dapat berlangsung dengan lancar, tanpa hambatan, hingga akhirnya kita dapat berestafet untuk menyelesaikan misi yang dicanangkan sebelumnya. Begitu, Rati? Baik, IAL. Baik. Jaga mungkin keselamatan, jaga keamanan, dan juga simpan juga energi Anda, karena ini adalah misi mulia, IAL, bersama dengan pemerintah Indonesia. Basnas juga terlibat di sini, luar biasa. Kalau misalnya kita menyalurkan bantuan dari darat mungkin agak sulit. Dari laut, dari udara. Dari udara. Ya. Terima kasih banyak Pak Rial Nugraha atas informasinya. Jaga kesehatan selalu, selamat beraktivitas kembali. Baik.